Mari kita masuk ke dalam Land of Down. Arlot Randy ya, lawan Povius juga kayaknya di awal nggak bakal terlalu hektik ya Om ya, untuk di XP lane-nya. Ya, nah ini tapi yang masalah adalah pasti ya, dari efek-efek slow yang bisa diberikan itu Ki harus hati-hati banget untuk di early game. Jadi makan juga nih. Tapi untuk screening, Waduh, udah sama-sama separuh ya. nggak Revitalize masih ada dua-duanya, masih aman. Dan ya tadi yang gue bilang juga kan untuk DPS, ya Sans akan menang. Tapi kalau burst damage, Roundel yang akan unggul. Ya pasti. Sorry. Ada Arcane Shade, ya udah strike juga bisa dipakai dengan Rondel nanti. Lantern Flare dari Sans yang hanya akan mengintai juga. Masih aman sih. Mereka kan adu clear aja dan mungkin akan ada rotasi cepat juga ke arah XD atau Mau terus, Revitalize dibuka oleh Ki. Bahkan itu satu source spell yang mahal di early gamenya. masih yang lebih unggul ya Kairi. Dia belum ke arah purple dan hati-hati nih. Litonya dilepas. Diambil untuk Albert. Dan ini dari tadi kalau kita lihat ya, Ki memaksimalkan menjadi tim spy, menjadi tim mata-mata. Cuma Yap. nggak ada Revitalize di turtle pertama. Oke. Mungkin akan sulit sih nanti. Tapi sulitnya pun ya, kalau main kiting dari EVOS masih bisa lah ya. Tapi Revitalize yang memang dijaga dari Keyboy yang tidak terpakai ini akan menjadi sebuah poin plus untuk Onyx itu sendiri. Emblem kita 2 basic aman dan ada 2 tenacity juga yang dipakai oleh Onyx ini sekarang. Bahkan cloudnya juga bermain sedikit lebih detail ya. Assassin Master Assassin ada. main galak sih sebenarnya. Quantum juga dari XP lane ya bedanya cuma keras sama sustain berarti. Ya, biasanya ya emblem tank ya lawan fighter juga. Ya ini buat buy one sih, 6% tambahan ya ketika 1v1 situation nanti sama Iron. Bahkan tadi Inspire udah digunakan di arah bottom lane. Ya. Spending River Iya, langsung setup. belum pasti. Wah, si Randy yang bakal coba untuk dimakan dengan adanya Phantom Execution dari Kairi. Randy too strong sih untuk sekarang masih bisa untuk berdiri, tapi Sans, Crimson Bacon, dan lihat bagaimana Randy menjadi korban pertama. Lantern benar-benar mengganggu. Dengan ada Goron Fairway juga dihantarkan. Buat dari EVOS sulit untuk bergerak masuk ke dalam. Lagi ya, Revitalize-nya kembali terbuka. Tapi sepertinya EVOS, mereka nggak kendor. Skylar join. Skylarnya ikut. Bahkan lihat bagaimana sosok dari Lutfi benar-benar mengganggu Flicker ke arah depan. Skylar ikut fight dan dia dapetin poin killnya. Tapi bawahnya lumayan free sih. Akan ada plating juga walaupun ya ini dia Expanding River. Dia Cepat bisa ya. balik secara cepat. Ya, kalau yang kemarin kan misalnya kalau bukan Expanding River itu cuma 15 detik kan, bisa ke sana kan. Tapi sekarang dengan lamanya Expanding River, akhirnya kita melihat Skylar juga bisa join buat ada di team fight. Wah ini memaksimalkan. Goldman Map harus baru. kerja juga ya, Goldman harus kerja berarti. Tuh. Dalam catatan gold lane agresif ya. Yap, Mungkin ya kalau tadi one-one yang join susah juga Om. ya bisa. Karena dia lompat-lompat sebenarnya kan, bukan Bener. movement speed jatuhnya. Mhm. Dan ya, Revitalize yang udah kepake tadi dari Ki juga, jadi nggak ada defensif. Sementara lihat ini nih bahaya dari Keyboy, screamingnya itu loh, Yap. ekstrim banget. Parah ya. Udah menjadi tim spy yang dimiliki oleh Onyx. Controls dan juga Retribution untuk dapatkan ke arah Little Wanderer. Sebenarnya ngeliatin doang tadi, nggak dia apain juga sama Keyboy. Tapi gue yakin player-player EVOS pasti kesel lihatnya ini Hylos kok ada di sini, diem doang gitu kan. Yap. Dan yang agak sedikit membedakan pastinya dengan hero yang bisa dipegang oleh Sans juga kan. Lantern Flare-nya lumayan kunci pergerakan dari Albert dan juga Ki. Randy, dengan adanya Randy yang bakal coba untuk dimakan, ada Vengeance terus-terusan yang dilakukan untuk mundur bahkan. Wow, Diambil Sans. terambil sama Sans. Ya, tapi selama Redia masih aman berarti ya Lutfi pun nggak terbilang unggul. Dreadnought armor untuk Lutfi. Ya, dan ada 2 Elegant Gem ya yang juga dipakai dengan Keyboy. Oh, ada Tondros, ada Puncture. Hampir bisa mendapatkan cara Roundel. Ya, masih dengan item-item early ya. Dari keduanya pun belum ada satupun per item yang jadi. Mungkin di next objective Om, di turtle selanjutnya bakal lebih Blessing Duet, Ya, clear lane. seperti awal ya biasa. Mempercepat aja dan kelihatan dari gameplaynya Skylar. Mungkin bisa jadi dia join lagi turtle kedua. Bisa sih, karena sudah terbuka kan Expanding Nah. River-nya ini. Dia arus sungai yang tidak hanya dari rivernya ya, tapi bahkan masuk ke area-area dari jungle-nya kita sekarang. ada barbel lagi Om ya. Barbel menuju arah atas. Tuh, petunjuk arah sebenarnya ya. Penunjuk arah kanan kiri. Kayak lampu hazard Om. Ini lebih ke ubur-ubur ini. Ubur-ubur ya. Itu sih. Oke. Tapi kayaknya sinyal joinnya terlambat dikit dari Skylar. Dia akan tetap join Om, tapi nggak akan secepat itu juga. Gak join sih dia. Enggak sih kayaknya. Lepas ya. Dilepas 4 melawan 4 nantinya. Untuk turtle yang kedua. Oh ini cari level 8 dulu kayaknya. Ya, Kairi dapetin level 8-nya. Dan bakal lebih unggul 1 level banding Albert.
bakal coba untuk kontes. Ada satu sosok Randy yang bakal coba untuk dimakan. Dengan ada dua spare away, Crimson Beacon juga diantarkan. Tapi episode 1 dan juga ada final flash yang membuat rekan-rekan dari Onyx lumayan ke pressure. Tapi ternyata Kairi bisa mendapatkan momentum turtle tersebut. Bahkan Randy termakan di arah terdepan. Pertama kali dari 3 game berturut-turut Onyx akhirnya mendapatkan turtle keduanya. Dan gak akan berhenti sampai di sana. Karena pressure-nya Onyx ketika mereka pegang satu momentum, Om. Ya. Itu langsung terus. Ya bahkan mereka teruskan juga ya, karena mereka tidak ingin membiarkan lawannya juga ada kesempatan sekarang untuk bisa mengumpulkan itemnya. Dan tadi tim fight yang rapat, yang cukup rapat dan memang cukup menguntungkan untuk Hylos terutama. Revitalize dari Kiboy tadi sangat membantu untuk tim fight terkumpul seperti itu pun sama sebenarnya untuk Evo sendiri. Tapi efek dari airborne yang diberikan dari Sarge itu yang menjadi pembeda tadi. Untuk front to back kayak memang kuat banget sih. Yep. Dia DPS juga, continuous damage pasti. Belum lagi untuk adu retribution tadi Albert dia dapetin sedikit gangguan ya. Dari stunnya Lutfi, stunnya Kiboy. Makanya tadi retributionnya juga nggak bisa berjalan dengan baik. Harapannya di Erlang. Mungkin satu-satunya tulang punggung dari EVOS. Nah itu dia yang kita bilang. Kayak mereka harus sangat-sangat bergantung terhadap Erlang juga. Tapi sabar Oh, Randy. final flash. Menuju ke arah Kairi. Masih belum ada yang bisa untuk menumbangkan Kairi tadi. Oke, Perseta bahkan Blade Armor tadi. Langsung ya. Berarti glowing one-nya pasti diserahkan kepada Rondel juga. Sanus dengan Tough Boots. Di bagian bawah belum ada pergerakan dari Erlan juga. Karena kita masih menantikan aksi dari Erlan sebenarnya. Oh, Respect way. Doris by the way, fokus kepada Erlannya. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Nih, itu dia. Masih belum bisa untuk mengejar dengan move speed yang dimiliki oleh Erlan. Nah, Tasya unggul sih. Lihat dari Kairi dia bisa pegang landing jauh. Sementara dari EVOS Albert nggak bisa. Dan makan Kiboy, pilih. Dengan energy eruption, Revitalize juga diantarkan. Skylar dicari momentum, tapi Kiboy tetap dimakan. Benar-benar all in kepada Kiboy. Tapi Erlan masih memiliki satu crossbow off tank yang bisa saja memakan siapapun garis terdepan. Tapi Kairi join the fight. Lihat bagaimana Skylar mencari posisi yang lebih baik dari final stage dan juga blessing duet dari Skylar. Benar-benar berbahaya dan bahkan membuat dari Erlan terkadang menjadi korban kelima wipe out yang begitu cepat. All in terhadap Kiboy bukanlah menjadi satu solusi. Bahkan Onyx mereka membalikan semuanya, Om. Ya, mereka ingin untuk mengurangi kuantitas dari Onyx ya dengan all in langsung. Agar mereka bisa aman seharusnya ketika mendapatkan turtle. Tidak ternyata jawabannya karena dari Onyx juga mereka memaksimalkan arus sungai tadi. Join team fight-nya. Dan mereka menang dengan sebuah team fight yang sangat mulus. Dan lagi, turtle yang ketiga akan diambil Onyx. Bonuskah untuk purple buff ini? Wow. Perfect turtle. Ini berbeda dengan game sebelumnya, tempo dari Onyx yang naik. Mereka tahu early game mereka tuh celah dari kekalahan 3 game mereka in total ya. Tadi dari leg pertama ini. Langsung diperbaiki saat itu juga. Ya, tapi decision juga gak sih tadi all in ya? Iya. All in itu all innya ke Hylos yang romer yang kita tahu itu butuh waktu. Dan banyak skill yang memang sudah terbuang di sana. Habis tadi semua skillnya. Dan ada Purify juga loh di tangan Skylar tadi yang menyelamatkan dia untuk yang si damage agresif ke depan Blazing Duet ya. Skypierce. Ya, nanti Quiras untuk Albert. Oke. Skylar juga udah mau jadi tadi Swift Trinity-nya. Tinggal kurang beberapa item lagi koronya jadi. Dan ini akan temponya turun. Mungkin di next objektif ya, karena dari EVOS mereka nggak bisa landing jauh, Om. Ya, dari EVOS-nya mau nggak mau mereka mungkin bakal coba buat main front to back ya. Karena sasaran mereka adalah membuat agar Erlannya senyaman mungkin. Ini untuk bisa ngedeliver damage, tapi dari goalnya tiba-tiba swingnya itu juga langsung jadi jauh. Karena satu decision di mana mereka harus menumbangkan si Kiboy dan pertukarannya tidak worth it sama sekali. Iya. Rata pertukarannya. Dan bahkan langsung agresif nih dari Onyx. Nanti kan momen dari Kairi, nanti kan momen dari Skylar, terutama dari terdepannya. Mereka punya Boy yang siap dengan Revitalize yang udah dipegang. Bahkan Orespon bakal diinisiasi, Lim. Gue rasa memang sekarang agak susah sih ngeliat dari Romer yang levelnya dia gak under kan. Dulu makan Romer itu cuma bisa modal levelnya unggul karena Romer levelnya lebih lama. Sekarang lihat levelnya dari Kiboy, level 10, lihat levelnya Albert. Sama. Ya, bisa dibilang kayak damage-nya mungkin masih belum cukup ya untuk instant burst ke Hero Romer ini. Karena menurut gue ini karena item roamnya gak bisa dibeli sama yang gold paling bawah, Om. Memang itu. Jadi sharingnya gak ada. Sharing nggak ada sama sekali. Harus ya cuman dari pasif gak sih nanti jatuhnya. Makanya. Ini tandanya memang sharing is not caring ya untuk pasang sekarang nggak bisa untuk bagi uang. Dan ya dari Lord yang akan spawn juga. Ini pastinya akan terlebih dahulu di setup dengan Onyx. Ingat mereka unggul jumlah. Dari Glorious Pathway yang diambil dengan Roundel, tapi akankah efisien juga? Karena lebih dahulu dari Onyx-nya mereka sadar mereka menang level juga. Mereka bisa pancing
untuk melakukan sebuah team fight. Wah ini sih Kiboy memang memancing sekali ya. Tolong burst aku yuk, burst aku. Dan dia udah revitalize. Sementara lihat Lord Dance. Ini akan dilakukan oleh Onyx dan juga dilakukan oleh EVOS. Net Alik ulur. Gak dilepas sama sekali oleh mereka. Iya, tadi Kiboy nyanyi tuh gitu. Ayo pukul aku, pukul aku. Nah itu dia. Dan hati-hati stun. Nah, ini dia nih pertarungan yang bakal coba untuk dimulai lagi dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada final stage coba dihantar ke Randy, tapi EOG untuk mundur begitu saja. Bahkan Glorious Manway boleh dibuka, tapi Blessing duet dari Skylar. Hampir bisa mendapatkan siapapun, tapi kali ini 4 player dari EVOS rata dengan anak-anak Onyx. Menyisahkan Erlan. Sinyal dari Lord yang akan dilepas. Free Lord untuk Onyx. Erlan, ini akan di-pressure juga, akan tahan di dalam. Inner turret di mid, hancur. Nah, dan Masih bahkan pilih 11 loh ini. Kairi bahkan dibiarkan untuk bermain bersama dengan Lord sendirian. Iya. Kuat kah? Nah itu cuma nge-trigger dulu ya. Nah, dia juga mancing dulu nih Holy Defense. Dan siap buat jawabannya. Worry. Dapetin Lord secara sendiri. Oke. Ini dia Lord yang cukup berbahaya karena apa? Karena Holy Defense. Di mid lane-nya tadi udah ke-trigger om. Di-trigger tadi. Dan mereka akan mengawal Lord ini yang pastinya akan spawn juga untuk di mid ya. Karena itu yang paling besar untuk damage-nya juga. Wait, GoPay bagi-bagi diamond nih. Wah, 110 diamond harganya Rp1 nih buat 100 orang tercepat. Boleh di-scan dulu dong. Scan, Sebelum scan. Lordnya muncul nih, boleh nih. Yoi. Scan dulu nih. 10.000 diamond loh bro. Gila sih. Totalnya ya. Totalnya, iya. Parah. Tapi ya akhirnya kita ngeliat nih om, defensif dari EVOS. Ngomongin hero high ground, ini nggak ada juga sih om. Iya, mau gak mau mereka harus main all in juga ya. Mungkin dengan menangkap satu. Atau defense pun bisa, tapi mereka harus siap nih kehilangan best turret mid-nya. Karena udah gak punya holy defense untuk di mid. 11.000 gold. Ini nggak main-main loh, baru di menit 12. Onyx ini ngamuk sih. Wah. One-sided gaming mau dibalas dengan one-sided gaming sepertinya. Dua Glorious Fairway saling keluar di area tengah. Kairi mencoba untuk lagi di arah belakang dengan Puncher dan juga Sound Rose-nya. The best turret di area tengah nggak terselamatkan. Begitu juga di bagian top lane. Maka sekarang Albert yang bakal coba untuk dicicil oleh rekan-rekan dari Onyx. Dan sementara selesai untuk pertarungan sementara. Wow, 12.000 gold gak turun nih. Bahkan mau naik ke 13.000. Randy tadi coba final slash om, tapi nggak bisa. Gak ada yang kena juga sih sebenarnya tadi. Dan Kairi masuk lewat area samping ya. Dan kita melihat bagaimana konsistennya juga Onyx dari membangun serangan. Mereka belum ada yang kembali, belum ada yang pulang sama sekali. Glorious Fairway agresif. Final slash defensif dari Randy. Mencoba untuk mendapatkan siapapun tapi lantern flare benar mengganggu menjadi BP buruk tapi EOG dari Ki. Tidak ada follow up dan Lutfi di arah paling belakang Erlan. Menjadi mantan Miss Skylar. Blazing duet. Dan akhirnya Albert dan juga Ki tenggelam di luka dalam. 3 melawan 4, masih dicoba Onyx bermain di base. Lihat bagaimana Kairi mengejar ke arah Erlan. Itu dia Soros yang membandingkan tapi dibalaskan dengan final set Randy. Masih ada sedikit harapan. Masih ada sedikit momentum. Tapi Onyx tidak membiarkan hal tersebut. Onyx bakal menjadi juara di leg pertama.